Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang ada di rumah. Waduh, kok yang sangat senang sekali adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat. Apa kabarnya? Ya, Jessica apa kabar? Aku baik kok Yasun. Kok Yasun apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat dan bahagia, penuh dengan sukacita. Ya, bersyukur ya kok kita dapat jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu hari ini. Cik, sebelum kita mulai kita sapa dulu ya adik-adik yang di rumah yuk. Ayo. Shalom adik-adik yang ada di Karawang, apa kabar? Hai. Yang ada di Cikampek, apa kabar? Hai. Dan terlebih juga untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di Pos PI Cikarang, apa kabarnya? Halo. Nah, sekolah minggu pada hari ini pun juga tidak menutup kemungkinan bisa disaksikan oleh seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada. Nah, sudah siap di dalam kebaktian pada hari ini? Siap. Ayo yang masih bercanda-bercanda atau masih tidur-tiduran, yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini dengan menaikkan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia tundukin kepalanya, ikutin nyicibah doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, terlebih kami mendapatkan berkat dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sehingga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan
kami dengar, yang akan kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, tetap berdiri. Kita akan naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Ayo dengan penuh sukacita, yuk kita bertepuk tangan, kita menaikkan pujian ini. Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, Cik. pujian tadi mengajakkan kita untuk memuliakan Tuhan sepanjang Hidup kita. dan juga kita terus belajar firman Tuhan. Iya. Tapi kok kenapa ya kira-kira kita harus baca Alkitab setiap hari? Atau kita harus merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus baca firman Tuhan. Selain itu, firman Tuhan juga berisi tentang kecintaan Tuhan buat kita semua. Terlebih lagi, di dalam firman Tuhan juga berisi tentang keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, Ci. Jadi kita harus baca Alkitab itu setiap hari juga kok. Betul, Ci, supaya kita boleh mengetahui betapa cintanya Tuhan kepada kita. Begitu juga dengan pujian yang akan kita naikkan pada hari ini. Alkitab, di mana Alkitab adalah buku yang terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Jadi di dalam Alkitab itu ada karya Tuhan Yesus. Iya, Ci, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ditulis di dalam Alkitab. Nah, masih ada ingat, Ci? Alkitab itu isinya ada berapa kitab? Ayo. Adik-adik di rumah masih ada yang ingat? Berapa kitab? Isinya berapa kitab-kitab di dalam Alkitab? Oh iya, aku ingat. Perjanjian Lama ada 27 kok. Salah, Ci. Perjanjian Lama bukan 27. Ayo ingat-ingat. Perjanjian Lama itu ada Oh iya,
39. Betul, perjanjian lama ada 39. Nah sekarang perjanjian baru ada berapa? Masih ingat enggak perhitungannya? Ayo. Kan tadi perjanjian lama berapa? 39. Kalau perjanjian baru 3 dikali 9. Jadi jumlahnya berapa? Ayo. 27. Nah, jadi total di dalam Alkitab ada perjanjian lama 39 dan perjanjian baru 27. Totalnya jadi 66 kitab di dalam Alkitab. Nah, supaya lebih mengingat lagi ya Ci ya, supaya lebih gampang ingatnya. Kita mau menaikkan pujian perjanjian lama nanti disusul dengan perjanjian baru. Nanti adik-adik bisa ingat semua kitab-kitab di dalam Alkitab. Ayo kita naikkan pujian perjanjian lama terlebih dahulu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Sekali lagi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Sambung dengan perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Iya, hebat ya Cia. Anak-anak sekolah minggu di rumah sudah hafal 66 kitab di dalam Alkitab. Tapi kalau kalian bukan saja diingat, tapi juga dibaca. Tapi bukan hanya dibaca juga, Ci. Iya. Harus direnungkan dan dilakukan di dalam
hidup kita. Iya. Ya, adik-adik di rumah ya? Iya. Good. Nah, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Mem Luisa. Oleh sebab itu, yuk kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sambil menaikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini bukan hanya kami memuji Tuhan. Tetapi pagi ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menaungi kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Begitu juga merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kami berdoa untuk Mem Loisa yang akan membawakan firman Tuhan buat kami semua. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dengan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik di rumah silakan duduk. Dipersiapkan Alkitabnya, begitu juga hati dan pikirannya. Jadi kepada Mem Luisa dipersilakan. Shalom anak-anakku sekalian, anak-anakku yang ada di Cikampek. Mana anak-anakku yang ada di Cikampek? Halo, anak-anakku yang ada di Kerawang, juga yang ada di Cikarang. Apa kabarnya kalian semua? Mem harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, saat ini kalian pasti sudah naik ke kelas yang lebih tinggi ya. Ada yang udah lulus dari SD masuk ke SMP ya. Mem ucapkan selamat sekali lagi dan tetap semangat belajar ya. Juga walaupun sekarang COVID itu sudah menurun ya. Tapi ingat, kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Mem nggak pakai karena memang nggak ada orang di sini. Kan streaming ya. Nanti kalau di umum Mem pasti pakai ya. Dan juga nurut sama mama papa ya. Apa yang mama papa bilang kalian harus dengar-dengaran ya.
juga kepada semua anak-anakku yang lain yang saat ini kita berterima kasih, bersyukur masih bisa mengikuti sekolah minggu secara streaming. Ini luar biasa ya, kita masih bisa bertemu di dalam streaming ini ya, dan kalian juga bisa sekolah minggu setiap minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi kalian udah bersuka cita ya sama siapa tadi? Koko Yansen sama Cici Siska ya. Kalian udah bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Pasti seneng ya, seneng sekali. Tapi tadi ada yang duduk enggak? Enggak ya, ikut berdiri bertepuk tangan. Menghafal tadi apa? Ayat Alkitab. Alkitab Perjanjian Baru dan Lama dan Baru. Ada 66 tadi ya. Kalian pasti udah hafal deh ya. Luar biasa ya. Nah, tadi udah siapin Alkitabnya ya. Kesana sebentar lagi. Mau cerita nih ya. Ya, duduk yang manis. Mari kita dengarkan cerita bersama-sama ya. Di sebuah tanah, satu daerah yang bernama Kanaan ya. Kanaan ada seorang bapak. Seorang bapak yang bernama siapa anak-anak? Bapak Yakub ya. Ya, kalian pasti udah tahu. Bapak Yakub itu punya anak berapa? 12 ya. 12, banyak ya. Ingat nggak anak-anak nama-namanya? Coba kita ingat-ingat lagi ya, nama anak-anak Bapak Yakub itu siapa? Iya, 1, Ruben, ya betul. Simeon, betul. Lewi, ya. Yahuda, Dan, ada yang namanya Dan ya. Naftali, Gad, Asher, Zebulon ya, Isakar dan Yusuf ya. Yusuf yang kita sama-sama tahu ya, yang paling terkenal ya, yaitu Yusuf dan adiknya yang bernama Benyamin. Berapa tuh? 12 ya. Ya, pasti kalian ingat semua ya. Nah, bapak ini tinggal di satu daerah tapi istrinya semua udah meninggal. Ada 2 orang anaknya yang masih kecil, yaitu Benyamin, tapi Yusuf sudah berusia berapa ya, kira-kira 17 tahun ya. Itu 2 anaknya yang terlahir pada waktu Yakub sudah tua ya. Dan ibunya sudah meninggal, kita tahu yang bernama Ribka ya, yang meninggal. Jadi Yusuf dan Benyamin dilahirkan pada saat Yakub sudah berusia lanjut ya. Dan tentunya karena kakak-kakaknya jauh, umurnya jauh ya, berbeda jauh. Pastinya yang paling disayang yang paling kecil ya, terutama Yusuf ya. Nah, Yusuf itu paling disayang. Satu hari Bapak Yakub memanggil Yusuf. Yusuf, Yusuf. Ya ayah, luas itu, rumahnya luas ya, halamannya sangat luas sehingga harus berteriak kalau memanggil. Dan waktu itu Yusuf sedang bermain bersama adiknya Benyamin ya. Nah, dipanggil. Tapi Yusuf itu sering bercerita. Dia juga bercerita kepada ayahnya. Ayah, aku tadi malam bermimpi loh. Mimpi apa? Kata ayahnya. Aku bermimpi ya, ada gandum, berkas gandum. Jadi gandum itu yang diikat-ikat ya, ada 11 buah. Nah, ada gandum yang di tengah. Itu gandum yang 11 berkas itu menunduk semua kepada gandum yang di tengah. Yang di tengah itu gandum aku, Pak. Hush, kata ayahnya, apa tuh maksudnya? Aku juga gak ngerti. Saudara-saudaranya kesel ya mendengar itu. Emangnya berarti 11 kan kita ya. Yang 1 berarti dia itu. Berarti kita nyembah ke dia. Aku juga gak tahu artinya. Ya udah kesini, kata ayahnya kesini. Kamu
Papa mau kasih hadiah nih. Apa, Pak? Aku seneng, Pak. Aku seneng dapat hadiah apa, Pak? Papa mau ngasih kamu. Coba tebak apa? Apa ya? Apa ya, Pak? Mainan. Bukan, kata papanya. Kalau gitu apa ya? Nih, kamu kasih lihat. Papa kasih lihat ya. Ini baju. Hah? Bagus sekali, ayah. Kayak anak-anak raja ini. Bajunya jubah. Wah, keren bener nih, ayah. Bagus bajunya. Aku pakai ya, ayah. Pakai nggak apa-apa. Makasih ya, ayah. Aku sayang ayah. Dipeluk ayahnya dan papanya. Ayahnya juga memeluk dia dengan segenap hati karena memang Bapak Yakub itu sangat sayang kepada Yusuf. Kesatu karena Yusuf itu anaknya baik dan dia mempunyai wajah yang sangat rupawan. Dari seluruh 12 bersaudara, dia adalah yang paling cakep ya, paling ganteng. Nah, dikasih baju, dia peluk ayahnya, terima kasih ya, terima kasih. Nah, kalau gitu sekarang kamu jemput kakak-kakak kamu ya ke sana. Kakak kamu kan lagi menggembalakan lembu loh. Wah, gimana ya? Di mana, Pak? Udah 3 hari loh kakak kamu belum pulang. Iya Pak, aku mau jemput kakak-kakakku. Oke, tapi tadi malam aku mimpi lagi loh ya. Mimpi apa? Di situ aku melihat ya, ada bulan, ada matahari, dan ada bintang. Tahu nggak Pak? Bulan sama matahari itu berdiri. Dan bintang yang 11 buah itu, 11 bintangnya menyembah kepada bintang yang punya aku Pak. Yang di tengah. Juga termasuk bulan dan matahari itu. Wah, kamu sembarangan. Bulan matahari tentunya ayah dong. Aku juga nggak tahu, kamu sembarangan. Tapi saat itu ya aku berpikir ya, karena sudah berapa kali Yusuf bercerita tentang mimpinya itu. Walaupun dia tidak mengerti artinya. Udah kamu jangan ngaco, sana pergi bawa makanan tuh buat kakak kamu, buah-buahan apapun kamu bawa ya. Baik ayah, baik. Dia pergi dengan memakai jubahnya anak-anak. Jubah yang tadi papanya beli tuh, yang kasih bagus. Dia berangkat ke padang gurun ya, dia lihat di mana ya kakak-kakaknya menggembalakan domba-domba lembu-lembunya itu. Nah, gak ada yang tahu. Tahu-tahu ada satu orang yang dia kenal. Kamu nyari apa Yusuf? Aku nyari kakak-kakakku Pak. Di mana ya kakak-kakakku? Oh, ada di sana. Kamu lari ke sana, ke sebelah sana. Terus ke sana ya. Nah, di situ nanti ada kakak kamu. Dia langsung dari jauh dia melihat. Oh iya, benar-benar. Langsung dia lari menuju kakak-kakaknya. Dari jauh anak-anak kakak-kakaknya melihat. Si pemimpin ini datang nih. Tukang ngimpi nih, tukang bohong katanya. Mereka udah pasang muka asem, muka kesel, muka benci ya. Karena mereka udah muak dengar cerita-cerita Yusuf ya. Dari jauh Yusuf bergembira, kakak, aku datang Kak. Lihat nih Kak nih aku dikasih hadiah lagi sama papa nih, aku dibelikan baju baru Kak. Kakaknya langsung berkumpul. Kok papa beliin dia melulu ya, dibeliin baju bagus lagi. Kita kok enggak. Dasar papa pilih kasih. Bapak cuma sayang sama Yusuf. Kak, bagus enggak Kak? Bajuku Kak, bagus lihat Kak. Ayo Kak, sini Kak. Si Yusuf melihat kakak-kakaknya semuanya mukanya enggak ada yang manis ya. Tapi kakaknya bilang, sini kamu sini. Yusuf ada di antara tengah-tengah saudaranya anak-anak. Apa yang terjadi anak-anak? Kakak-kakaknya sangat marah dan berkata bahwa, kamu bawa apa ke sini? Aku bawa makanan Kak, sini makanannya. Tapi aku juga pengen makan ya Kak. Enggak,
kamu nggak usah makan. Kamu kan udah dibeliin baju. Kok Kak, akhirnya Yusuf duduk di pinggir, kakaknya makan, dia nggak dikasih ya. Kakaknya makan, awas kamu jangan kemana-mana ya, tunggu sampai kita selesai makan. Iya Kak, dia makan terus. Nah, anak-anak boleh nggak kita jadi kakak begitu? Gak boleh ya, kalau punya makanan adiknya minta kasih ya. Apalagi kan kalian bersaudara. Itu Yusuf nggak dikasih makan sama kakak-kakaknya, mereka sementara makan. Yusuf kelaparan, padahal dia yang bawa makanannya ya. Nah, selesai makan, sini kamu tukang mimpi. Iya Kak. Kamu mimpi apa lagi? Iya Kak, dia ceritain mimpinya tadi ya kepada kakaknya, dan kakaknya makin membenci dia, anak-anak. Karena mereka merasa, wah nih anak minta disembah, kita 11 orang harus nyembah dia, enak aja, dia kan adik, kita semua kakak ya. Dan saat itu juga kakaknya melingkari Yusuf, dan anak-anak apa yang terjadi? Yusuf dipegang oleh kakak-kakaknya. Semua memegang dan baju bagusnya itu dicopot. Dan apa yang terjadi anak-anak? Di situ ada sebuah sumur yang kering. Yusuf dibuang anak-anak. Di situ, Kak, jangan Kak, aku takut. Itu sumurnya banyak tikusnya Kak. Aku gak mau banyak kecoa Kak. Aku takut Kak, gelap. Diam kamu. Kakaknya tidak peduli ya. Kakak-kakaknya dengan bengisnya memasukkan dia ke dalam sumur kosong itu, anak-anak. Bajunya dicopot sehingga apa anak-anakku? Yusuf tidak pakai baju. Dan anak-anak tahu apa yang didengarkan Yusuf saat itu? Kita harus memberitahu ayah bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Dan bajunya kita akan memotong satu ekor domba, darahnya kita masukkan bajunya ke dalam darah itu. Sehingga ayah pasti percaya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Yusuf mendengarkan, dia bilang, aduh papa pasti sedih mendengar aku dimakan oleh binatang buas. Kak, tolong Kak. Dia teriak-teriak, tapi semua kakaknya tidak ada yang mau mendengarkan. Kakak, aku takut Kak, jangan tinggalin aku. Karena dia mendengar kakak-kakaknya udah makin jauh kakinya ya melangkah. Kakak tolong. Nggak ada yang mau mendengarkan. Tapi ada satu anak-anakku, kakaknya yang masih sayang kepada dia ya, yang bernama Ruben ya waktu saat itu. Dia berharap satu saat dia bisa mengeluarkan adiknya sehingga adiknya tidak mati ya. Tapi apa anak-anakku? Saat dia mau berbuat itu, ada saudagar-saudagar dari Mesir. Orang-orang kaya ya, mereka adalah saudagar yang selalu berpetualang ya. Mereka pasti membawa uang banyak. Dia berpikir, wah kalau gitu lebih baik Yusuf dijual. Dijual kepada saudagar itu. Dan akhirnya mereka pun mengangkat Yusuf dan dijual kepada saudagar itu. Kebetulan saudagar itu bernama Potifar ya. Dan Yusuf menangis waktu dibawa. Karena apa? Dia sudah tidak pakai baju, hanya pakai celana ini ya, celana pendek. Karena bajunya udah dicopot anak-anakku. Kakak aku pengen pulang Kak, jangan aku Kak. Kakak jangan tinggalin aku pengen pulang, aku pengen ketemu ayah Kakak. Aku minta maaf kalau aku punya salah Kak. Tapi apa anak-anakku, kakak-kakaknya tidak mau mendengarkan jeritan Yusuf. Yusuf tetap dibawa pergi ke negara yang jauh yang dia tidak tahu mau dibawa kemana anak-anakku. Sangat sedih, dia menangis panjang jalan. Tapi kakaknya semua sudah melakukan kejahatan dengan mengarang cerita
untuk dia bertemu dengan ayahnya seperti tadi ya, bahwa Yusuf diterkam. Dan anak-anakku, apa yang terjadi? Ayahnya mendengar bahwa anaknya Yusuf yang sangat dicintainya dimakan binatang buas, dan dia melihat bajunya yang penuh darah, dia peluk bajunya dan dia menangis. Sejadi-jadinya dia koyakan semua bajunya, dia pakai baju yang berkabung dan dia menangis sepanjang hari sambil memeluk jubah Yusuf ya. Dan itulah yang terjadi, dan Yusuf dibawa ke Mesir ya. Sampai pada akhirnya anak-anakku tahu bahwa Yusuf sampai di penjara anak-anakku. Karena kesalahan yang tidak pernah dia buat. Dia difitnah oleh istri dari saudagar itu ya. Karena padahal dia adalah orang yang sangat jujur. Bekerja dengan baik anak-anakku. Tapi dia akhirnya sampai di penjara karena istri dari saudagar itu mengadu hal-hal yang bohong, memfitnah ya. Fitnah itu apa anak-anak? Fitnah itu menuduh orang yang tidak melakukan ya. Orang tidak melakukan dibilang melakukan, itu namanya fitnah ya anak-anakku. Dan itu terjadi pada Yusuf. Dan untuk penjara yang begitu tidak tahu kapan dia harus dilepaskan. Dan mungkin dia juga tidak akan terlepas dari penjara itu. Sehingga dia sudah pasrah akan kehidupannya ya anak-anakku. Sampai pada akhirnya Yusuf bertemu dengan 2 orang pegawai istana yang juga di penjara. Dan dia ada yang satu bagian minuman dan yang satu bagian makanan. Satu hari yang bagian minuman itu bercerita bahwa dia mimpi tiga ekor yang bawa angka 3 ya, dia membuat minuman, tapi setelah itu dia tidak tahu apa artinya, dia juga tidak tahu, dan tukang yang makanan itu juga dia membawa makanan tapi makanannya dimakan habis oleh burung-burung. Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi itu anak-anakku. Siapa itu? Yaitu tukang minuman itu benar anak-anakku, bahwa 3 hari kemudian dia dipanggil kembali dan dia bekerja kembali di istana. Dan Yusuf pada saat itu berpesan, kalau kamu sudah bekerja kembali, tolong kamu ingat aku ya kawan. Iya baik Yusuf, dia bisa mengartikan mimpinya, dan apa yang diartikan oleh Yusuf terjadi dalam kehidupannya. Tapi apa anak-anakku? Orang itu lupa ya, lupa sampai berpuluh tahun, bertahun kemudian dia lupa. Nah, bagaimana anak-anakku nasib Yusuf di penjara? Luar biasa ya, dia sedih sekali. Dia sudah tidak berpengharapan, tapi dia tetap melakukan kebaikan, tetap dia bersandar pada Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, selalu memegang janji Tuhan. Bahwa satu saat pasti Tuhan menolong karena dia merasa tidak bersalah. Anak-anakku, pada hari itu dia sedang bersedih, tiba-tiba pintu penjara terbuka anak-anakku. Dan kepala penjara itu memanggil dia, Yusuf, Yusuf. Dia terkejut. Apa anak-anakku? Ada orang-orang Mesir yang mengantarkan satu orang bapak. Siapa itu? Yusuf ingat, itu orang yang pernah bercerita tentang mimpinya. Dan mimpi itu diterjemahkan oleh Yusuf. Dan bapak itu kembali bekerja sebagai tukang minuman raja ya. Hah, kamu? Aku pikir kamu udah lupa. Iya maaf Yusuf, maaf ya aku lupa, maaf sekarang aku ingat. Tapi mudah-mudahan kedatangan aku ini membawa kamu bisa lepas dari penjara ini. Apa yang terjadi? Bahwa raja bermimpi hal yang sangat mengerikan dan menakutkan Yusuf. Dan semua petenung-petenung, bahkan yang semua penafsir-penafsir mimpi, tidak ada yang mampu menerjemahkan mimpi raja ini. Dan saat itu aku ingat kamu Yusuf. Aku berkata pada Firaun bahwa ada seorang yang mengartikan mimpi, diantaranya adalah mimpi aku. Sehingga aku diutus ke penjara ini untuk memanggil engkau. Bagaimana kalau sampai mimpinya
kamu gak bisa menerjemahkan ya Yusuf. Tapi Yusuf bilang apa? Segala sesuatu Tuhan yang akan menerangkan. Biarlah Tuhan saja yang memberitahu apa arti mimpi itu. Dan dia dibawa ke istana. Dan saat itu anak-anakku Firaun sudah menunggu. Yusuf langsung menyembah kepada Firaun, dan apa anak-anakku Firaun berkata, benarkah kamu bisa mengartikan mimpi? Yusuf terdiam. Bukan saya Tuanku, tapi Tuhan. Tuhan Allahku yang akan memberitahu kepadaku. Itulah anak-anak ya, dia merendahkan diri. Bahwa bukan kehebatan dia, tapi Tuhan ya. Dan saat itu raja berkata, kamu dengar baik-baik mimpi aku ya. Pada suatu hari aku berada di sebuah sungai. Tiba-tiba muncul dari sungai itu 7 ekor lembu yang sangat gemuk dan indah. Sangat indah. Mereka sedang memakan rumput yang subur di pinggir sungai itu. Dan tiba-tiba muncul 7 ekor lagi lembu yang sangat kurus dan buruk rupa. Dan kau tahu bahwa lembu yang kurus itu memakan yang gemuk. Dan satu kali lagi aku juga bermimpi bahwa ada 7 bulir gandum yang gemuk, yang bagus. Besar-besar gandumnya ya, yang subur. Dan tiba-tiba datang 7 bulir gandum lagi yang kering dan hampa. Tapi apa? Bahwa gandum yang kering itu memakan bulir gandum yang gemuk itu. Dan itulah mimpi aku. Yusuf kemudian berkata, Tuanku, kedua mimpi itu adalah mimpi yang sama artinya. Bahwa nanti akan ada 7 itu 7 tahun. 7 tahun kelimpahan di mana negeri ini akan berkelimpahan dengan hasil bumi yang sangat luar biasa banyaknya. Dan kemudian 7 tahun kemudian akan tiba saat kekeringan. Di mana semua negeri ini tidak ada yang bisa bercocok tanam dan tidak menghasilkan apapun. Masa itu adalah masa kekeringan. Padi yang hampa itu adalah hampa di mana kita sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, Tuanku. Jadi apa yang harus kita lakukan Yusuf? Maaf Tuanku, bahwa selama 7 tahun kelimpahan itu kita harus benar-benar bisa mengelolanya Tuanku. Dan itu kita akan mengumpulkan hasil yang 7 tahun kelimpahan itu untuk mempersiapkan kepada 7 tahun yang kekeringan. Dan itu harus benar-benar dikelola oleh orang yang benar-benar berpengalaman. Langsung saat itu juga Firaun berkata, semua rakyatku dengar ya, apa yang tidak bisa dia lakukan. Dengan Tuhannya yang luar biasa dia bisa menerjemahkan mimpiku ini. Itu adalah satu hal yang luar biasa yang dipunyai orang ini. Dan saat ini juga karena engkau yang mengetahui mimpi itu dan artinya, saya akan memilih kamu menjadi pengelola dari semua masalah itu. Dan untuk itu saya akan mengangkat engkau sebagai wakil saya di negara Mesir ini. Dan semua orang Mesir harus tunduk kepada dia. Langsung bertepuk tangan semua ya rakyat, dan juga yang ahli minuman itu juga sangat bersuka cita karena tadinya dia sangat takut. Takut kalau Yusuf tidak bisa menerjemahkan mimpi itu. Dan saat itu juga Yusuf dikasih baju kebesaran. Dan dia menjadi penguasa, orang kedua dari Firaun ya. Luar biasa, dan dia melaksanakan tugas itu. Dia mengumpulkan semua pada waktu masa kelimpahan. Dia kumpulkan semua hasil bumi dari seluruh negara. Negara Mesir semuanya dikumpulkan.
Dan pada saat kekeringan mereka tidak berkekurangan. Bahkan orang dari luar Mesir membeli gandum, membeli makanan di situ, tapi dengan syarat bahwa segala ladangnya harus diserahkan ya kepada negara Mesir. Sehingga apa? Mesir bukan makin susah, makin kering, tapi makin menjadi kaya ya anak-anakku. Itu adalah dari berkat Yusuf. Dan anak-anakku, kekeringan itu sampai di mana? Sampai di keluarga ayah ya Yusuf ya, Yakub bersama 11 orang anaknya. Karena satu adalah Yusuf ya, jadi tinggal 11. Dan mereka sudah tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin makanan pun tidak punya. Sehingga mereka tinggal menanti kematian. Tapi dia mendengar bahwa di Mesir menjual semua hasil gandum, semua bahan makanan ada di Mesir. Dan apa anak-anakku, 10 saudara Yusuf itu pergi ke Mesir. 10 ya, karena 12 Yusuf 1, 11, 1 Benyamin. Benyamin masih kecil, tidak boleh berangkat ya. Jadi ke 10 anak-anak Yakub berangkat ke Mesir. Dan saat itu Yusuf tidak tahu kalau itu adalah kakak-kakaknya, sehingga ada pegawai istananya berkata bahwa ada orang dari Kanaan yang berjumlah 10 orang. Dia mengintip dari atas istananya ya, dari sotohnya itu dia mengintip. Dia melihat itu adalah kakak-kakaknya anakku. Bagaimana perasaannya? Sedih dia ya. Dia teringat pada waktu dia dibuang, dilempar ke sumur anak-anakku saat itu. Dia merasakan itu, tapi dia mengeraskan hatinya dan dia turun bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, anak-anakku saudaranya kenal gak sama Yusuf? Enggak ya. Kalau Yusuf pasti kenal, tapi mereka tentu tidak kenal karena Yusuf sudah jadi raja ya, udah pakai kebesaran Mesir, keren lah, udah orangnya cakep ya kan. Tadi kan paling ganteng ya. Nah, mereka keluar semua dan anak-anakku, Yusuf bertanya kepada mereka, siapakah kamu? Kami dari Kanaan, Tuanku. Kamu mau apa ke sini? Saya mau beli makanan, saya mau membeli bahan makanan untuk saya bisa bertahan. Bohong kamu ya, kamu mata-mata, pasti kamu mau mata-matai negara kami ya, negara Mesir. Tidak Tuanku, tidak. Mereka langsung menyembah Yusuf ya. Menyembah Yusuf seperti di mimpi itu ya. Dia menyembah, meminta ampun. Dia berkata, saat itu Yehuda ya, kakaknya yang besar. Dia berkata, Tuanku, kita bukan mata-mata Tuanku. Kami mempunyai seorang ayah. Dan kami juga masih mempunyai seorang adik yang ada di Kanaan. Dan mereka menanti kami untuk mendapatkan makanan Tuanku. Jadi kami adalah benar-benar kelaparan. Kalau begitu, kamu masih punya adik kan satu? Iya, kamu bawa adik kamu ke sini, baru saya kasih kamu makanan. Saya akan kirim makanan kepadamu. Jangan Tuanku, jangan, itu adik itu udah tinggal satu kesayangan ayah. Yusuf mau tahu kakaknya itu sudah berubah atau belum ya anak-anak. Karena dia pengen tahu kakaknya itu masih jahat seperti dulu apa tidak ya. Dan dia berkata, bawa ke sini yang bernama Benyamin dan Simeon, kamu tinggal di sini, kamu pulang. Kalau kamu tidak membawa Benyamin ke sini, Simeon pun akan saya jadikan budak di sini. Tuanku, ayahku pasti menangis Tuanku, karena beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu dia kehilangan anaknya yang bernama Yusuf. Dan itu sudah menjadi kesedihan buat ayahku. Sampai saat ini ayahku belum mau beranjak dari kesedihannya. Belum mau menghapus kesedihannya. Kenapa? Karena ada anaknya satu Tuanku yang juga sudah mati bernama Yusuf, dan dia tidak mau kehilangan anak yang satu lagi Benyamin. Biarlah saya saja Tuanku, saya menggantikan Benyamin. Tidak, bawa ke sini. Akhirnya mereka membawa ayahnya sedih. Yakub menangis
kamu mau matiin saya ya, saya udah kehilangan Yusuf, saya nggak mau kehilangan Benyamin. Tapi ayah, kalau kita nggak menyerahkan Benyamin, kita semua bakal mati ayah. Tapi kalau kamu menyerahkan Benyamin, saya akan mati, kata ayahnya. Jadi gimana ayah, percaya kayaknya orangnya baik, itu rajanya ayah. Ya udah kalau gitu, akhirnya Yakub dengan sedihnya, tapi dia melepaskan juga Benyamin dengan syarat Benyamin harus balik dengan selamat. Baik ayah, akhirnya mereka mengantar Benyamin ke sana. Dan Yusuf melihat anak-anak adiknya Benyamin yang paling dikasihinya dari atas soto istananya itu. Dia menangis, anak-anakku menangis karena itu adalah kerinduan yang sudah lama. Dia merindukan adik yang sangat dicintainya. Dan saat itu juga dia keluar, dia bilang apa? Silakan bawa makanan, bawa semua gandum. Dibungkus semua gandum, tapi apa anak-anakku? Di dalam karung Benyamin itu ditaruh piala raja. Mereka boleh pulang. Sampai di tengah jalan dia suruh pegawainya untuk memeriksa karung-karung itu. Dan ternyata di dalam karung Benyamin itu ada piala raja sehingga mereka harus balik lagi ke Mesir. Mereka semua duduk bersimpuh. Tuanku, saya nggak tahu kenapa itu piala ada di karung Benyamin. Jadi kamu mau mencuri ya, kata Yusuf kepada Benyamin. Mana yang namanya Benyamin? Ini Tuhan. Kamu mencuri ya. Kakak-kakaknya langsung menangis bilang, tidak mungkin tuanku, adekku tidak mungkin mencuri. Tidak Tuhan, biarlah kalau memang kita salah, saya yang dihukum. Di situ baru tahu anak-anakku bahwa Yusuf sudah berubah ya. Bahwa kakak-kakaknya sudah berubah dan Yusuf mengetahui itu. Yusuf tidak bisa menahan tangisnya dan dia bilang, kamu semua sudah berubah kakakku. Kakaknya kaget, kenapa kau panggil kakak? Kamu tidak mengenali aku. Aku adalah Yusuf adekmu dan aku sudah berubah karena aku sudah menjadi penguasa di sini. Tapi aku melihat juga kakak sudah berubah. Kakaknya langsung mau memeluk Yusuf tapi takut. Takut ya anak-anak karena apa? Kakaknya pernah melakukan satu kejahatan ya. Melakukan hal yang menyakitkan. Sehingga apa anak-anakku? Mereka memeluk tapi akhirnya Yusuf memeluk terutama adiknya yang bernama Benyaminnya. Inilah aku. Dan mereka semua memeluk Yusuf tapi pada akhirnya kakaknya kembali duduk bersimpuh dan kakaknya berkata, maafkan kami Yusuf, kami sudah melakukan satu kesalahan kejahatan kepadamu. Maafkan kami Yusuf, maafkan kakak-kakakmu. Tapi apa jawab Yusuf? Memang kalian melakukan kejahatan, tapi saya tahu semua itu Tuhan yang melakukan. Sehingga saya dikirim ke sini, saya menjadi penguasa di sini untuk menyelamatkan banyak orang. Nah sekarang kalian panggil ayahmu, panggil ayah. Dia menyuruh semua pasukan prajuritnya menjemput ayahnya dengan kebesaran untuk datang ke Mesir dan aku akan menjamin seluruh kehidupan kalian dari sekarang. Wah mereka memanggil, menjemput ayahnya dan apa anak-anakku dari kejauhan Yusuf sudah berlari. Berlari dia tersungkur di kaki ayahnya, dia berpelukan. Dan apa yang terjadi anak-anakku? Mereka bersuka cita karena mereka tidak membayangkan bahwa Yusuf masih hidup. Tapi apakah kakak-kakaknya juga bersuka cita? Tidak ya anak-anakku, mereka masih tetap takut karena mereka sudah melakukan kesalahan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia berkata, kakakmu minta maaf. Yusuf bilang, aku memaafkanmu kakak. Karena Tuhan juga telah melakukan ini untuk semua kebaikan buat kita semua. Aku diutus ke sini melalui memang hal yang menyakitkan untuk menyelamatkan kalian semua dan banyak bangsa. Itu anak-anakku ya. Jadi di situ anak-anakku kita mendapat satu pelajaran bahwa
besarnya kesalahan sebagai saudara ya. Apapun kalian berantem sama kakak beradik, tapi kita harus terus memaafkan ya, karena kalian adalah bersaudara ya. Jangan membenci terlebih kepada saudara kita sendiri, bahkan terhadap orang lain. Kita harus belajar mengampuni ya anak-anakku. Kalau kita sudah bisa mengampuni, karena apa? Tuhan lebih dulu mengampuni kita ya. Jadi luar biasa ya pelajaran dari Yusuf, bahwa dia mengampuni kakak-kakaknya yang begitu jahat kepadanya. Itu yang bisa menceritakan ya. Biarlah kita semua menjadi penuh kasih seperti Yusuf ya. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan baca ayat mas kita ya. Tadi Alkitabnya udah disiapkan ya. Ayo kita baca ayat masnya. Dari Amsal 3, Amsal perjanjian lama ya anak-anakku. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Kita baca yuk. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Ulangi yuk satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, Amsal 3 ayat 6. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada siang hari ini hamba-Mu telah selesai bercerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah cerita Yusuf ini menjadi teladan buat kami semua Tuhan. Bahwa sepandai-pandainya orang yang akan mencelakakan kami, tapi kami tidak pernah takut, karena di balik itu semua ada rencana Tuhan. Dan biarlah anak-anak ini juga menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran terhadap perintah-Mu, juga mengasihi saudaranya, mengasihi ayah ibunya, dan menurut kepada orang tuanya, terlebih mengasihi Engkau Tuhan Yesus, agar mereka kelak akan menjadi anak-anak yang di dalam rencana-Mu, mereka akan menjadi manusia-manusia yang hebat Tuhan, seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin berpisah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa ya, nanti minggu depan streaming lagi. Bukan hanya secara streaming, enggak. Bersyukur masih bisa streaming ya. Jadi kita bersyukur bahwa minggu depan kita bisa bertemu kembali, kita bisa sekolah minggu lagi. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa. Ya adik-adik, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, bahwa Yusuf itu adalah orang yang masih mau mengampuni, bahkan tetap mengasihi saudara-saudaranya ya Cia, meskipun dia sudah dijual ya. Ya benar kok. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Kenapa sih kok? Karena Yusuf itu orang yang taat kepada Tuhan. Terlebih dia apa Ci? Menjalankan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, pada kesempatan pagi hari ini juga mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu di rumah untuk mempersiapkan persembahannya, karena masih di dalam keadaan kebaktian kita secara streaming. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan tersebut di rumah. Nanti bila ada kabar baik untuk kita boleh beribadah kembali di gereja, adik-adik bisa membawanya langsung ke gereja dan dipersembahkan langsung kepada Tuhan. Ya, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan angkat pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo bangkit berdiri, adik-adik, kita naikkan pujian ini sambil memakai gerangan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, semakin besar, semakin besar. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya, sungguh Yaki senang sekali bila malam firman Tuhan ada di dalam hati kita, kita boleh menjalankannya sehingga hidup kita bisa berbuah. Yuk sekarang kita lipat tangannya kembali, kita mau akhiri ibadah kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami, hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang selalu mencintai Tuhan. Terlebih kami mau belajar membaca firman Tuhan setiap hari dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan, memampukan kami melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyelesaikan kebaktian kami hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kami dan mengumpulkan kami kembali minggu depan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Adik-adik di rumah dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Kebaktian pada pagi ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.